Sahih Bukhari. Jangan kebalik, jangan ikuti orang keblinger ya. Oh, Imam Syafi'i nggak menggunakan hadisnya Bukhari. Itu orang nggak ngerti sejarah. Orang-orang yang suka membid'ahkan gitu. Makanya dilihat tahun hidupnya itu kapan gitu, biar tahu. Akhadha ngalap sopo Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari anil Humaydi saking Imam Al-Humaydi wa Za'farani lan Imam Za'farani Qurabaisi lan Imam Qurabaisi wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkon Imam Bukhari Ibnu Khuzaimah utawi Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Mereka Syafi'iyan ya, Syafi'iyan. Imam Nasa'i, Ibnu Khuzaimah. Wa kana lan ono sapa al imamu Imam Al Junaid nyatane Imam Junaid iku Saurian bangsa Sauri. Abu Sufyan As-Sauri ya. Ini wali, tapi juga ahli hadis, ahli tafsir juga ya. Rata-rata wali zaman dulu itu gitu, ahli hadis, ahli kalam juga ya, ahli kalam, ahli hadis, ahli Quran, ahli tafsir gitu. Sufyan As-Sauri ini sezaman dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Wasyibli lan Imam Asyibli Malikian ahli bangsa Imam Maliki madhabe sapa Asyibli. Jadi sebenarnya tidak terbatas 4 ya Imam madhab itu. Ini misalnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Anda ikut Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau mengaku Syafi'iyan. Belum tentu 100% Syafi'iyan. Karena apa? Keilmuannya kuat meskipun beliau mengaku Syafi'iyan. Imam Ghazali juga Syafi'iyan mengakunya. Tapi belum tentu 100% mengikuti Imam Syafi'i, belum tentu. Beliau tawaduknya begitu, karena tawaduknya. Tapi bukan berarti 100% pasti tidak ya, karena zamannya berbeda, pasti dia punya hukum-hukum yang sedikit tidak sama dengan Syafi'i, karena zamannya berbeda. Itu maklum, semua maklum. Memang zaman berbeda pasti hukum juga akan bergeser, tapi tidak sampai jauh, bergesernya itu tidak sampai jauh. Wal Muhasibi lan Imam Muhasibi, ini wali semua ya, Syafi'iyan, hali bangsa Syafi'i sapa Muhasibi, Imam Muhasibi. Kalau Anda ngaji Syarah Hikam itu sering disebut itu Imam Al-Muhasibi, wali. Wal Jariri lan Imam Jariri Hanafiyan, bangsa Hanafi madhabe sapa Al-Jariri. Wal Jailani lan Imam Al-Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani Hambalian, bangsa Hambali madhabe ya, bukan Syafi'iyan ya, malah Abdul Qadir Al-Jailani ini yang menjadi Sultanil Auliya, pujaan orang NU ini, justru dia Hambalian. Wasyadili lan Imam Syadili, ono sapa Imam atafnya ke ini ya, Al-Imam Bukhari itu. Jadi Hambalian iku menjadi khabar dari kana yang tidak disebutkan karena huruf ataf. Wal Jailani lan ono sapa Imam Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani iku Hambalian, bangsa Hambali madhabe. Wasyadili lan ono sapa Imam Syadili iku Malikian, bangsa
Maliki mazhabe. Fattaqayyudu mongko utawi gawe qayyid, membuat batasan bimadhabin kalawan madhab muayyanin kang tertamtu apa madhab iku ajma'u luwih ngumpulake lil haqiqati maring hakikat. Lebih mudah ya untuk mengklasifikasikan, oh ini Maliki, ini Hanafi, ini Hambali, ini Saurian misalnya, ini Adawiyan gitu ya. Misalnya ada orang mengikuti Rabi' al-Adawiyah, dia mengikuti mazhab dia, boleh. Abdul Hasan al-Asy'ari boleh. Nah, itu lebih mempermudah bahwa ini masih dalam kategori sawadul a'lam gitu. Orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnahnya Nabi, sehingga bisa dikategorikan sebagai ahlus sunnah gitu ya, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka bukan orang yang melenceng. Ajma'u lil haqiqah, jadi lebih mudah dengan mengklasifikasikan para tokoh-tokoh itu gitu ya, bergabung dengan tokoh-tokoh itu. Wa aqrabulan luweh parek ditabasyuri maring ningali wa ad'alan luweh ngajak ditahqiqi maring nyataake, lebih mudah dibuktikan ya. Tahqiq itu diteliti kebenarannya. Wa ashadu lan luwih gampangake apane tanawulan merkoleh, lebih mudah didapat informasinya itu ya. Ini juga lebih mudah dicocokkan, ini cocok enggak antara pengakuannya dengan kenyataan yang dilakukan. Wa ala hadza lan ing atase ikilah taqayyud bimadzhabin muayyan, daraja munggah sapa al-salafu pira-pira ulama salaf as-sholihuna kang saleh-saleh kabeh sapa al-aslaf, wasyuyukh lan pira-pira syekh al-maduna kang wis kliwat sapa asyuyukh ridwanullahi ta'ala utawi karidwane Allah ta'ala iku alaihim muga tetep ing atase aslafil sholihun wasyuyukhul madun ajma'ina halis kabehane. Fanahnu mongko utawi kita iku nahudu gegerei sapa kita, sapa ingsun ya. Fanahnu mongko utawi ingsun iku nahudu gegerei sapa ingsun, menganjurkan, mengajak ikhwanana ing pira-pira kanca kita awamal muslimina, nyatane pira-pira wong awame, pira-pira wong Islam, ayat taku ing yen takwa sapa al muslimun Allah ing Allah, ing yen wedi sapa al muslimun Allah ing Allah haqqa tuqatihi kelawan sak nyatane wedi ing Allah, benar-benar takwa yang maksimal ya. Wa alla yamutu lan yen ora mati sapa al muslimun illa wahum angin utawi al muslimun iku muslimun padha Islam kabeh sapa al muslimun. Jadi doanya para nabi itu ya, wa tawaffana muslimin, tidak tawaffana mukminin tapi tawaffana muslimin. Karena apa? Mukminin itu mengkhawatirkan, sekedar beriman kemudian tidak bersyariat itu mengkhawatirkan. Karena apa? Allah itu punya taklif yang sifatnya itu zahir. Nah, taklif yang zahir itu disyariatkan dengan bentuk syariat rukun Islam. Orang kalau tidak menjalankan rukun Islam,
mengkhawatirkan orang itu meskipun dia beriman, meskipun dia imannya itu kuat, tetapi kalau tidak bersyariat itu berbahaya orang. Makanya sekelas Nabi Ibrahim itu tawaffana muslimin, minta matinya muslim. Nabi Yakub juga begitu, Nabi Yusuf juga begitu, doanya itu minta mati muslim, kan mati mukmin ya. Kenapa? Mengkhawatirkan. Wa ayyuslihu lan yento ndameake, membuat perdamaian zatal baini ing wong kang anduweni permusuhan minhum saking al muslimin, mendamaikan di antara orang Islam ya, antara NU dengan Persis, antara NU dengan Muhammadiyah, antara NU dengan X HTI ya, antara NU dengan Ahmadiyah. Jangan saling bertengkar, bersaing dalam hal kemajuan ya. Kalau Islam sama Muhammadiyah bersaingnya itu ya seharusnya bersih-bersihan toilet masjid gitu. Jangan kalah sama toiletnya rest area jalan tol ya. Lucu itu. Bersaing kok berdebat masalah tahlil nggak selesai-selesai. Itu orang on itu. Sama bodohnya orang yang menanggapi ya. Jadi namanya berbeda ya nggak bisa disamakan gitu. Jadi ya sudah, kalau memang berbeda selesai gitu ya. Jangan diangkat lagi. Nggak selesai urusannya. Hal-hal yang sepele, yang furu'iyah itu dijadikan bahan, ini nggak maju orangnya. Kalau berbeda, kalau masjid itu pakai kentongan, kalau tidak, ya kan gitu, enak gitu. Nggak selesai, hanya masalah itu aja. Kapan orang Islam ini akan maju kalau caranya begitu ya? Hal-hal sepele tetapi selalu jadi ribut gara-gara yang tidak penting itu. Wa ayyasilu lan yen to padha nepung sapa al muslimun al arhama ing pira-pira sana, menyambung silaturahim ya dengan kerabat. Wa ayyuhsinu lan yen to gawe bagus sapa al muslimun ilal jirani maring tangga, jadi tidak menteror tetangganya ya, sehingga tetangganya tidak tenang hidupnya. Dosa besar itu, dosa besar. Apalagi Islam ya, orang Islam itu merusak citra Islam, otomatis menyakiti Nabi Muhammad. Orang yang merusak citra Islam itu menyakiti Nabi Muhammad, karena risalah yang dibawanya itu enggak begitu. Otomatis Nabi Muhammad sakit hati ya, kalau Islam itu dicitrakan dengan citra yang buruk. Itu bukan hal yang sepele, berbahaya itu kalau orang itu berperilaku buruk tetapi mengaku Islam. Wal ikhwani lan pira-pira kanca, wal aqaribi lan pira-pira kerabat, wal ikhwani lan pira-pira kanca, wa ayya'rifu lan yen to ngaweruhi sapa al muslimun haqqal akabiri ing pira-pira hake pira-pira wong tua. Orang yang lebih tua ya dihormati. Nah, siapapun dia,
baik dia muslim maupun non muslim ya, yang penting bukan non muslim yang harbi ya. Tapi kalau harbi ya tidak dihormati, tidak apa-apa, namanya harbi. Tapi kalau dia dhimmi, orang yang non muslim tapi baik, ya kita hormati. Karena Nabi Muhammad juga menghormati orang non muslim ya. Beliau hidup berkumpul dengan orang Yahudi, orang Nasrani yang berbeda keyakinan, nggak ada masalah orang itu. Jangan anti terhadap orang kafir juga. Nah, tunjukkan bahwa Anda orang Islam dan akhlaknya bagus, sehingga orang di luar Islam itu tertarik dengan Islam karena akhlaknya, bukan karena kerasnya, bukan karena sifat buruknya itu. Wa ayyarhamu lan yen to melasi sapa al muslimun ad-du'afa ing pira-pira wong apes, wal asghira lan pira-pira wong cilik. Ya, ini sifatnya Nabi Muhammad ya. Mereka dekat dengan orang-orang fakir miskin, orang-orang yang lemah. Jangan kebalik ya. Jadi orang Islam dekatnya sama pejabat aja, kalau enggak sama pejabat nggak tertarik ya, itu bukan orang Islam gitu. Tidak seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Wa nanhahum lan yen to nyegah lan nyegah sapa kita ing al muslimin, lan nyegah sapa kita ing al muslimin anit tadaburi saking ungkur-ungkuran. Anit tadaburi saking ungkur-ungkuran. Wa tabawudi lan bendu-bendunan. Dubur itu belakang ya, saling memunggungi. Kemudian tabawudi itu saling benci, saling marah. Wattaqatu ilan pegot-pegotan, saling memutus silaturahim ya. Tidak mau silaturahim. Watahasudi lan hasut-hasutan, saling dengki. Nah, ini terjadi ya di kalangan Depak terutama, saya perhatikan itu kalau Menteri Agamanya itu Muhammadiyah ya, NU-nya minggir. Kalau yang jadi Menteri Agama itu NU ya, Muhammadiyahnya minggir. Aduh, kok bisa begini gitu loh. Itu kalau caranya begitu tuh zalim itu. Jadi pemimpin yang zalim itu. Saya saksinya, itu zalim. Nggak boleh ya. Kalau sudah jadi pemimpin, ya dia ngayomi semuanya. Orang kalau yang jadi Menteri Agama ini orang NU ya, Muhammadiyah juga dirangkul gitu loh. Itu namanya pemimpin. Wah, ini gerbong-gerbongan gitu, musuh-musuhan ya. Ya, jangan begitu. Jadi bupati juga begitu, jadi gubernur juga begitu. Jangan karena yang jadi ini Muhammadiyah ya, NU diskriminasi, itu bupati yang begitu tuh zalim, itu zalim, betul zalim. Adil apanya ya, zalim, meskipun NU dia masuk neraka, nggak jamin. Pemimpin nggak adil itu udah di neraka dia. Mana ada yang jamin pemimpin nggak adil masuk surga? Gimana ceritanya? Nggak ada. Makanya hati-hati ya, mendukung juga mendukung, tapi mendukung keadilan gitu loh. Bahkan terhadap non muslim pun harus adil kalau dia memang menjadi pemimpin ya. Dia pemimpin seluruh rakyatnya, bukan pemimpin kelompoknya. Ini yang perlu disebarkan di masyarakat, agar pemimpin itu tahu tanggung jawabnya.
Hmm. Eh, wal iftiraki lan pisah-pisah, watalawuni lan merno-merno, membuat warna-warna fitdini dalam agama, membuat kelompok-kelompok baru ya, dengan istilah-istilah baru, ini liberal, ini konservatif, ini tradisional. Ya memang ada, itu kalau dikelompokkan juga ada, cuman itu hanya untuk epistemologi, hanya untuk membaca masyarakat, bukan untuk membuat kasta ya. Imam Ghazali juga begitu, menggunakan istilah awam, kemudian khos, khawasul khos. Itu sebenarnya itu cara-cara filsafat Yunani, itu filsafat Yunani yang digunakan oleh Imam Ghazali ya, untuk membaca masyarakat, pola pikir masyarakat. Orang awam itu begini, orang khas itu begini, orang khawasul khas itu kayak gini. Itu cara-cara Yunani kuno yang digunakan Imam Ghazali. Saya sendiri nggak setuju ya. Karena apa? Di zaman Nabi Muhammad nggak dikenal itu. Seluruh sahabat itu ya udah Islam semua gitu ya. Soal kapasitas orang itu berbeda-beda, ya itu sudah wajar gitu loh ya. Tetapi saya memahami Imam Ghazali ini menggunakan istilah itu untuk membaca pola-pola di masyarakat, pola pikir yang terjadi di masyarakat. Oh, orang itu kelasnya begini. Hanya sekedar itu ya, bukan kasta, bukan berarti orang kalau awam itu nggak bisa menjadi khawasul khas, ya bisa. Nah, karena ada kitab Kifayatul Atqiya ila Thoriqil Auliya, ada cara menjadi wali itu ada. Bisa dipelajari. Imam Ghazali sendiri mengarang kitab itu ya agar orang itu jadi wali. Agar orang itu mau belajar kemudian derajatnya naik dengan ilmunya yang dipraktekkan itu gitu. Ya, saya juga paham, cuman tidak bisa terhindari ketika orang itu mengungkapkan pola pikir itulah kelompok, ternyata ada kelompok-kelompok itu. Nah, di dalam ilmu sosiologi juga ada kayak gitu ya. Wa nakhuthuhum lan ngajurake, mengajak sapa ingsun ing al muslimin ayyakunu ing yen ta ana sapa al muslimin iku ikhwanan pira-pira kanca menjadi teman ya, meskipun berbeda mazhab ya. Ada orang yang misalnya Syiah ya, tetap kita bergaul dengan mereka, tapi cuman hati-hati saja ya, mungkin pahamnya ada yang berbeda ya, kita waspada gitu. Cuma jangan anti lah, jangan dimusuhi juga gitu. Untuk apa musuhan itu? Nggak ada untungnya, sama-sama kacau yang jelas itu. Ya kita hormati pilihan orang itu, kita hormati. Wa alal khairi lan ing atase kebagusan ayyakunu alal khairi iku awanan pira-pira wong kang nulungi, menjadi penolong ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, bahasanya itu al-bir ya, bukan al-khair. Kalau al-khair itu bermakna mal ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta terhadap harta. Li hubbil khairi lasyadid. Banget cintanya sama duit.
Al-Quran yang mengatakan itu. Boleh orang itu bisnis ya dengan orang yang berbeda keyakinan pun boleh, saling menolong, saling menyukseskan dalam urusan bisnis boleh. Wa ya'tasimu lan yen to cecekelan sapa al muslimun bihablillahi kalawan agamane Allah kang den serupake kabel tampar ya. Jami'an halis kabehane wa alla yatafarraqu lan yen to ora pisah-pisah sapa al muslimun wa ayyattabi'u lan yen to ngenuti sapa al muslimun mengikuti alkitab ing Al-Qur'an wa sunnatalan ing sunnah Mamalan perkara kana kang ana apa ma kana kang ana iku alaihi ngatasé ma sapa ulama ul ummati pira-pira wong alime ummah kal imami Abi Hanifah kaya Imam Abu Hanifah wa Malik bin Anas dan Imam Malik bin Anas Malikiyah ya Imam Maliki wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad ibni Hanbal dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'ina halis kabehane. Ya, tidak sebatas itu ya, tidak sebatas 4 sebenarnya, masih banyak ulama-ulama mujtahid fikih gitu ya. Termasuk ulama mujtahid tarjih ya, seperti Imam Rafi'i, itu Imam Nawawi ya, Imam Nawawi Al-Hijaz bukan Al-Bantani ya. Itu ulama Syafi'i tapi dia mazhabnya mujtahidnya itu tarjih. Jadi membandingkan antara murid-muridnya Imam Syafi'i kemudian beliau mengambil kesimpulan lagi gitu. Itu mujtahid tarjih. Di dalam Syafi'i terkenal 2 kubu itu ya, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini beda 2 orang ini, sama-sama Syafi'i ya. Fahum mongko utawi ulamaul ummah iku alladzina wong akeh qadin aqada, itu hamzahnya aja wasol ya, qadin aqada gitu aslinya, tapi karena dia hamzah wasol tidak dibaca hamzahnya, qadin taqada, kasrahnya pindah ke dal ya, huruf sebelumnya. Kalau Anda belajar i'lal seperti itu, qadin aqada kan teman-teman wis dadi kabundelan apa ijma'u mufakate ulama alam tina'il khuruji ing ngatasé dadi kacegahe metu an madzhabihim saking pira-pira mazhabe ulama ul ummah. Sudah sepakat ya, jangan keluar dari yang 4 itu, karena dianggap itulah yang terbesar dari beberapa mazhab fikih ya. Wa ayyuridu lan yen to mengo sapa al muslimun